Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program audiobook. Masih di buku 60 Sirah Sahabat Rasulullah SAW. Hari ini kita sudah sampai di sahabat ke-26, yaitu Zaid bin Khattab. Teman pecinta sejarah, selamat menyimak. Zaid bin Khattab, si burung elang di medan perang Yamamah. Pada suatu hari, Nabi SAW duduk dikelilingi sejumlah kaum muslimin. Di tengah pembicaraan, Rasulullah termanggut-manggut beberapa saat. Kemudian mengarahkan bicaranya kepada semua yang ada di sekelilingnya. Sesungguhnya di antara kalian ada seorang laki-laki yang gerahamnya di neraka lebih besar dari gunung Uhud. Semua yang hadir dalam majelis bersama Rasulullah SAW senantiasa diliputi ketakutan melakukan pelanggaran agama. Setiap orang dari mereka merasa takut kalau-kalau dirinya lah yang akan mendapatkan su'ul khatimah. Akhirnya, semua yang mendengar pembicaraan Rasulullah waktu itu telah menemui ajalnya dengan husnul khatimah. Mereka semua mati sebagai syuhada di medan perang. Yang masih hidup hanyalah Abu Hurairah dan Rajjal bin Unfuwah. Abu Hurairah menjadi sangat takut. Badannya sering bergetar, matanya sulit dipejamkan. Pikirannya tidak bisa diistirahatkan, hingga akhirnya tabir itu terkuak. Dan jelaslah siapa yang celaka itu. Rajjal keluar dari Islam dan bergabung dengan Musailamah al-Kazzab dan mengakui kenabiannya. Sekarang sudah jelas siapa yang dikabarkan Rasul akan mendapat su'ul khatimah. Al-Kisah, suatu hari Rajjal bin Unfuwah menemui Rasul SAW, masuk Islam dan berbaiat. Setelah itu ia kembali kepada kaumnya. Ia tidak pernah datang lagi ke Madinah, kecuali setelah Rasul wafat dan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Saat itu Abu Bakar sudah mendengar berita tentang keadaan penduduk Yamamah dan bergabungnya mereka dengan Musailamah. Rajjal mengusulkan kepada As-Siddiq agar ia diutus untuk mengembalikan mereka kepada Islam. Usul itu diterima oleh khalifah. Maka Rajjal berangkat ke Yamamah. Ketika ia menyaksikan jumlah mereka yang sangat banyak, ia yakin bahwa mereka pasti menang. Karena itu, jiwa hianatnya berbisik agar mulai hari itu ia bergabung ke barisan Al-Kazzab. Ia keluar dari Islam dan bergabung dengan Musailamah yang mengobrol janji-janji. Ternyata Rajjal jauh berbahaya daripada Musailamah karena ia menyalahgunakan keislamannya yang lalu. Masa-masa hidupnya bersama Rasul di Madinah, hafalan Al-Qur'annya yang cukup banyak, dan ditunjuknya ia sebagai utusan Khalifah Abu Bakar. Semua itu disalahgunakan untuk mendukung kekuasaan Musailamah dan mengukuhkan kenabiannya yang palsu. Ia sebarkan ke banyak orang bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Nabi menjadikan Musailamah bin Habib sebagai rekan. Maka, setelah Rasul wafat, orang yang paling berhak membawa bendera kenabian ialah Musailamah. Jumlah pengikut Musailamah semakin bertambah banyak disebabkan kebohongan-kebohongan Rajjal dan karena penyalahgunaan keislaman serta hubungannya dengan Rasulullah di masa silam. Sepak terjal Rajjal menyulut kemarahan orang-orang Islam di Madinah. Rajjal telah menyesatkan banyak orang yang secara otomatis memperluas daerah peperangan yang mau tak mau harus diterjuni kaum muslimin. Seorang muslim yang paling marah dan ingin sekali berjumpa dengan Rajjal adalah seorang sahabat agung yang namanya terukir indah dalam buku-buku sejarah, yaitu Zaid bin Khattab. Zaid bin Khattab, Anda pasti pernah mendengarnya. Dia adalah kakak tertua Umar bin Khattab. Dibandingkan Umar, ia lebih dulu masuk Islam dan lebih dahulu syahid. Ia seorang pahlawan kenamaan, namun bekerja secara diam-diam. Kediamannya itu memancarkan permata kepahlawanan. Keimanannya kepada Allah, Rasulnya, dan Islam sangat kuat. Ia tidak pernah absen di setiap kejadian penting maupun peperangan. Setiap kali terjun ke medan perang, ia lebih menginginkan syahid daripada kemenangan. Di perang Uhud,
Ketika pertempuran berlangsung sengit, Zaid bin Khattab tidak henti-hentinya menebaskan pedangnya. Sewaktu baju besinya terlepas, Umar bin Khattab melihatnya dan berkata, "Ambil baju besiku, hai Zaid, pakailah untuk berperang." Zaid menjawab, "Aku juga menginginkan syahid sebagaimana yang kau inginkan, hai Umar." Karena itu, tanpa baju besi, ia bertempur dengan gagah berani. Seperti yang sudah kami jelaskan bahwa Zaid ingin sekali bertemu Rojal. Ia berharap tangannya lah yang akan membunuh laki-laki busuk itu. Bagi Zaid, Rojal bukan hanya seorang murtad, melainkan juga seorang pembohong, munafik, dan oportunis. Ia murtad bukan karena meyakini kebenaran Musailamah, melainkan karena kemunafikan yang tersembunyi dan keuntungan yang ingin diraih. Zaid sangat membenci kemunafikan dan kebohongan, sama seperti Umar. Kebencian itu akan semakin memuncak ketika kemunafikan yang dilakukan hanya karena ingin mengambil keuntungan semu. Untuk tujuan-tujuan rendah itulah Roja memainkan peran jahatnya, sehingga jumlah pengikut Musailamah meningkat tajam. Dengan demikian, ia telah mengantarkan mereka pada kematian dan kebinasaan di medan perang murtad nanti. Pada awalnya mereka disesatkan, lalu dibinasakan. Untuk tujuan apa? Ketamakan yang disembunyikan dalam bingkai indah memukau. Untuk menyempurnakan keimanannya, Zaid mempersiapkan diri menumpas kekacauan ini. Sasarannya bukan Musailamah, tetapi yang lebih jahat dan lebih berbahaya dari Musailamah, yaitu Rojal bin Untuwah. Mencekam, inilah yang meliputi peristiwa Yamamah. Khalid bin Walid mengumpulkan pasukan Islam, lalu dibagi menjadi beberapa regu dengan tugas masing-masing. Setelah itu bendera pasukan diserahkan kepada Zaid bin Khattab. Bani Hanifah, pengikut Musailamah, berperang mati-matian. Pasukan Islam terlihat di bawah angin. Bahkan dari mereka yang gugur sebagai syahid, cukup banyak. Zaid melihat mental dan semangat juang pasukan Islam mulai menurun. Ia mendaki sebuah tempat yang agak tinggi dan berseru kepada pasukannya, "Wahai saudara-saudaraku, jangan gentar, gempur terus, serang mereka habis-habisan. Demi Allah, aku tidak akan bicara lagi sebelum mereka dibinasakan Allah atau aku menemuinya dan menyampaikan alasan-alasanku." Kemudian, ia turun dengan menggertakkan gerahamnya dan mengatupkan kedua bibirnya, tidak menggerakkan lidahnya untuk mengucapkan satu kata pun. Baginya, kunci peperangan ini ada pada Rojal. Ia menerobos barisan musuh bagi anak panah, mencari Rojal, hingga akhirnya ia melihatnya. Namun lautan manusia yang sedang berperang berkali-kali menghempaskannya ke pantai, menjauh dari Rojal. Zaid terus berusaha mendekat, namun berkali-kali bayangan Rojal ditelan oleh lautan manusia. Pada akhirnya ia berhasil mendekatinya dan memenggal kepala Rojal yang penuh kesombongan, kebohongan, dan kebusukan. Dengan tewasnya si pembuat kebohongan ini, bendera pasukan musuh mulai berjatuhan. Musailamah mulai was-was, begitu juga Muhkam bin Tufail, lalu diikuti pasukannya. Sebelumnya, Musailamah telah menjanjikan kemenangan yang nyata dan bersama Rojal bin Unfuwah serta Muhkam bin Tufail akan membawa mereka ke masa depan gemilang dengan menyebarkan agama serta membangun pemerintahan mereka. Sekarang Rojal telah mati, berarti kenabian Musailamah adalah bohong. Besok giliran Muhkam yang tewas, dan lusa giliran Musailamah. Demikianlah Zaid bin Khattab telah menyebabkan kehancuran dahsyat di barisan Musailamah. Adapun di barisan pasukan Islam sendiri, ketika mengetahui tewasnya Rojal, semangat mereka semakin berkobar, bahkan lebih besar. Yang terluka pun bangkit lagi dengan pedangnya tanpa mempedulikan luka mereka. Bahkan mereka yang telah berada di bibir maut, yang tidak ada tanda-tanda hidup lagi kecuali isyarat mata, sewaktu berita gembira itu sampai ke telinga mereka merasakannya seperti mimpi indah. Mereka ingin sekali diberi sedikit kekuatan untuk kembali berperang dan menyaksikan kemenangan yang mengagumkan di akhir hayat mereka. Tetapi apa gunanya semua itu bagi mereka, karena semua pintu surga telah terbuka lebar untuk menerima mereka. Sesungguhnya sekarang mereka sedang mendengarkan nama-nama mereka dipanggil. Zaid bin Khattab menengadahkan kedua tangannya ke langit, mengagungkan Tuhannya dan bersyukur atas nikmatnya.
Setelah itu, ia kembali pada pedangnya dan sikap diamnya, karena ia telah bersumpah tidak akan berbicara sampai kemenangan benar-benar tercapai atau ia sendiri menjadi syahid. Pertempuran sudah berpihak pada pasukan Islam, kemenangan sudah sangat dekat. Di sanalah ketika ia melihat kemenangan sudah di depan mata, ia belum pernah mengetahui akhir hidup yang lebih indah dari hari itu. Ia berharap Allah memberikan kesyahidan di perang Yamamah itu. Angin surga pun berembus, ini membuatnya semakin rindu dan tekadnya semakin bulat. Ia terus menerjang ke barisan musuh, menebaskan pedangnya mencari cita-cita agungnya. Dan sang pahlawan akhirnya gugur sebagai syahid. Ia terbang ke surga dengan mulia dan bahagia. Pasukan Islam pulang ke Madinah membawa kemenangan. Bersama Khalifah Abu Bakar, Umar menyambut kedatangan mereka. Matanya menyorot tajam, penuh kerinduan kepada saudaranya. Zaid memiliki tinggi badan melebihi rata-rata sehingga mudah dikenali dari jauh. Tetapi belum sampai Umar bersusah payah mencarinya, seorang tentara mendekatinya dan menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya Zaid. Umar berkata, rahmat Allah bagi Zaid, ia mendahuluiku dengan 2 kebaikan. Ia masuk Islam lebih dahulu dan ia syahid lebih dahulu. Meskipun kemenangan demi kemenangan diraih kaum muslimin, namun kenangan akan Zaid tetap membayang di benak Umar Al-Faruq. Ia sering berkata, setiap kali angin sepoi-sepoi datang, di sana aku mencium aroma Zaid. Angin sepoi-sepoi benar-benar membawa aroma Zaid dan keagungannya. Seandainya Amirul Mukminin Umar mengizinkan, akan kutambahkan ke dalam ucapan indahnya beberapa kalimat penyempurna. Setiap angin kemenangan Islam berhembus semenjak peristiwa Yamamah, tercium juga aroma wangi Zaid, pengorbanan Zaid, kepahlawanan Zaid, dan keagungan Zaid. Duhai keluarga Khattab, kalian diberkahi di bawah naungan bendera Rasulullah SAW, diberkahi di hari masuk Islam, diberkahi di saat berjihad dan menjadi syahid, serta diberkahi di hari mereka dibangkitkan. Radhiyallahu anhu, Zaid bin Khattab.